Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto, mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A24. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Anggi. Pertemuan kedua menjelaskan tentang selayang pandang sosiologi. Ada 7 kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi, yaitu satu, revolusi politik, yang kedua, revolusi industri dan kemunculan kapitalisme, yang ketiga, kemunculan sosialisme, yang keempat, feminisme, yang kelima, urbanisasi, yang keenam, perubahan keagamaan, dan yang terakhir, yang nomor 7, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pemikiran utama Auguste Comte, sang bapak sosiologi. Auguste Comte, sang bapak sosiologi, mengusulkan hukum 3 tahap yang menggambarkan perkembangan masyarakat dari tahap teologis, metafisik, hingga positif. Pada tahap teologis, yaitu penjelasan yang berdasarkan kepercayaan religius dan makhluk supranatural. Tahap metafisik, yaitu penjelasan berdasarkan konsep abstrak atau kekuatan alam yang tidak terlihat. Tahap positif atau ilmiah, yaitu penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan hukum alam yang dapat dibuktikan secara empiris. Pemikiran utama Ibnu Khaldun sebagai sosiolog Muslim. Pemikiran utama Ibnu Khaldun yang membuat dikenal sebagai bapak sosiologi Muslim berfokus pada analisis siklus peradaban, pengaruh solidaritas kesukuan, asabiyah, dan pentingnya pendidikan serta keadilan dalam membangun masyarakat yang maju. Ia melihat masyarakat sebagai organisme hidup yang mengalami tahapan perkembangan, kelahiran, kejayaan, dan kemunduran. Pertemuan ketiga menjelaskan pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, pendidikan merupakan sebuah fakta sosial yang eksis di luar individu dan memiliki kekuatan yang mengarahkan perilaku masyarakat. Secara teoritis, Durkheim berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk mentransmisikan norma, nilai, dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Dalam prakteknya, konsep pendidikan sebagai fakta sosial dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui cara sistem pendidikan membentuk perilaku dan pemikiran individu sejak usia dini. Misalnya, di sekolah, siswa diajarkan untuk menghormati otoritas, disiplin, dan kerjasama yang merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk berfungsi
dalam masyarakat yang lebih luas. Pertemuan keempat tentang perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. 1. Mahasiswa dibantu untuk memahami konteks sosial pendidikan seperti bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Kedua, mahasiswa mengetahui peran pendidikan dalam masyarakat. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan, sehingga timbullah kesadaran terhadap isu-isu ketidaksetaraan. 4. Mahasiswa dapat menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. 5. Mahasiswa dapat menganalisis dinamika kelas sehingga dapat menggunakan pengetahuan ini dalam meningkatkan manajemen kelas. 6. Mahasiswa dapat menyadari perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Demikian juga sebaliknya pengaruh pendidikan terhadap masyarakat. Pertemuan kelima tentang sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kelahiran sosiologi itu sendiri. Kelahiran sosiologi tidak bisa dilepaskan dari tokoh sosiologi, yaitu Auguste Comte, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis. Dan juga jauh sebelum Comte ada tokoh sosiologi berkebangsaan Tunisia, Afrika Utara, yaitu Ibnu Khaldun. Kedua orang tokoh ini melahirkan disiplin sosiologi murni, pure sociology. Pada perkembangan selanjutnya, disiplin sosiologi tidak saja mengenai pure sociology, tetapi telah berkembang menjadi sosiologi terapan, seperti sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi gender, sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, termasuk juga sosiologi pendidikan. Pertemuan ke-6 tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan menurut Nasution, sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Kemudian ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Brookfer mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem persekolahan. Serta yang keempat, yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik.